Baiklah, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas modul 7 Praktikum Keamanan Cyber kelas D dengan anggota kelompok yang pertama Friko Putung dengan 4 digit NIM terakhir 0359, yang kedua ada saya sendiri Herni Abraham dengan 4 digit terakhir 0303, dan yang terakhir ada Dominikus Ruau dengan 4 digit terakhir 0324, dengan dosen pengampu Minerva Salvius Paulus Lengkong, SPD Master Engineering. Ya baik, perkenalkan nama saya Dominikus Christian Delonto Au dengan NIM 2202111060324. Nah, di sini kita akan membuat lab yang pertama yaitu Exploring DNS Traffic. Nah, kita langsung saja masuk ke part 1, yaitu di sini kita disuruh untuk menginstal sebuah aplikasi Wireshark. Nah, di sini sudah saya install dan kita langsung lanjut saja ke step 2, yaitu Capture DNS Traffic. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka Wireshark-nya. Di sini saya sudah membuka. Lalu di dalam bagian base ini kita disuruh untuk membuka sebuah command prompt. Sudah, saya sudah buka juga. Nah, langsung saja pada bagian C, yaitu kita disuruh untuk mematikan ipconfig plus DNS. Nah, kita coba saja ketikkan ipconfig plus DNS plus DNS. Di sana sukses. Kita cek. Oke. Lalu pada bagian D kita disuruh tulis ns lookup and press enter to interactive mode. Nah, kita coba saja ns lookup lookup. Ini sudah berhasil. Lalu kita disuruh tulis www.cisco.com. Nah, kita coba tulis www.cisco.com. Nah, sudah di sana sudah berhasil juga. Oke, lanjut kita bagian F saja, kita exist. Ini seperti yang di dalam modul. Kita langsung ke bagian F, kita exit lalu kita stop. Stop apa? Kita exit. Oke, lalu stop. Kita lanjut saja langsung kepada part 2, yaitu explore DNS query traffic. Nah, di sini kita disuruh buka, kita disuruh share USB port 53. Kita langsung tulis saja dalam share-nya USB UDP port sama dengan teman-teman UDP port sama dengan teman-teman 53. Enter. Oke, di sini berhasil. Lalu kita langsung saja bagian B, select DNS packet label standard query. Nah, kita disuruh untuk tekan ini standard query. Kita cari itu sesuai yang disuruh. Jam berapa ini? Jam berapa? Jam 8 ya. Untuk monumen. Cisco.com. Kita cari Cisco.com. Nah, ini ada, sudah dapat. Lalu independent data campaign, inquiry, user datagram, protokol. Oh ya, di sini kita bisa lihat di dalam sini ada sebuah data-datanya. Lalu lanjut saja ke bagian D, yaitu expand, exploring. Kita buka bagian Ethernet-nya. Lalu kita buka view DTL. Kita buka destination-nya, baru source-nya. Oke. Oke, kita langsung saja. Oh, di sini ada sebuah pertanyaan.
Pertanyaan yang pertamanya itu adalah bentar. Pertanyaannya itu apa alamat MAC, sumber dan tujuan antar muka jaringan mana yang dikaitkan dengan alamat MAC ini? MAC. Oke. Dalam contoh ini alamat MAC sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat MAC tujuan dikaitkan dengan gateway default. Jika ada server DNS lokal, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat MAC dari server DNS lokal. Oke, kita langsung lanjut ke bagian E, yaitu expand internet protocol version 1. Open Yang lain habis ini. Nah, di sini kita disuruh buka dalam sini ya. Oke, sama. Oke, nah, kita langsung saja masuk. Oh, di sini juga ada sebuah pertanyaan. Ada pertanyaan and destination IP address which network the Nah, ini ada jawabannya. Dalam contoh ini, alamat IP sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat IP tujuan dikaitkan dengan gateway default. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian F. Expand the user datagram protocol observe the results and destination port. Nah, disuruh buka bagian protokolnya. Ini ada di bawah sini, kita bersihkan dulu. Oke, ya di sini. Di sini sudah tersedia dari data user datagram protokol seperti yang kita lihat. Lalu di sini juga ada sebuah pertanyaan. Apa port sumber dari apa port sumber dan tujuan apa nomor port DNS default? Nah, di sini ada sebuah jawaban yang sudah saya berikan. Nomor port sumber adalah yang ada di sini 54264 54264. Kita ubah 54264. Nah, ini adalah port tujuan. Port tujuannya, maaf, itu adalah 53 yang merupakan nomor port DNS default. Oke, kita langsung saja ke bagian G. Open a command prompt and enter ARP and if you convert all to report my unreferenced the PC. Oke, kita langsung saja ke command prompt. Kita ketikkan ARP min ini ARP min A. Nah, di sini sudah tersedia sebuah ini. Lalu ketikkan juga ipconfig ipconfig salah SA. Oke, di sini juga sudah. Lalu nah ini seperti yang muncul semuanya. Nah, di sini juga ada sebuah pertanyaan yaitu bandingkan alamat MAC dan IP pada hasil website dengan hasil dari ipconfig. Apa pengamatan Anda? Nah, pengamatan saya tentang di dalam command prompt dan di dalam website gitu, alamat IP dan MAC yang ditangkap dalam hasil website sama dengan alamat yang tercantum dalam perintah ipconfig. Jadi di dalam website yang sudah kita lihat tadi dan di dalam command prompt yang sudah kita cek baru-baru itu persis sama. Oke, lanjut saja ke bagian H. Expand domain name system query in the package detail pane. Expand the flag and query. Nah, di sini kita disuruh untuk melihat yang paling bawah ini. Nah, ini kita buka yang bagian query. Nah, query-nya itu www.siswa.com seperti yang kita sudah cek pertama itu. Oke, lalu pada bagian I, observe the result the flag query to www.siswa.com. Cek itu seperti yang di dalam modul, di dalam domain. Baik. Oke, kita langsung saja pada bagian part 3 yaitu
explore DNS response traffic. Nah, di sini kita disuruh select respond DNS packet level standard query response spotted. Oke, di sini kita disuruh cari bagian ini. Kita coba cari. Sebentar, kita cari perlahan. Apakah ada? Oke. Karena agak sedikit memakan waktu kita mencari, kita langsung saja jawab seperti yang sudah saya analisa sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan sudah saya analisa sebelumnya, itu apa alamat email, MAC, dan IP serta nomor port sumber dan tujuan. Bagaimana perbandingannya dengan alamat dalam paket query DNS. Nah, di sini saya sudah sediakan jawabannya. Jadi sebentar, agar lebih paham kita langsung translate saja. Oke, jaringannya agak lambat. Jadi uh, the source IP, MAC address, and MAC address and port number in the query packets are no destination address. Nah, the destination IP, MAC address, and port number in the query package are no source address. Maaf, ini karena jaringannya kurang bagus. Jadi kita langsung lanjut saja pada bagian B, yaitu expand domain name, system response, the expand, the flag query answer. Oh, maaf. Dari sini harus mencari ini 254. Sebentar, kita cari saja dulu. Kayaknya yang ini. Oh, bukan. Tampaknya yang ini. Saya lihat dari 254-nya tidak ada, kayaknya yang ini. Nah, oh ya, yang ini. Oke, lanjut saja. Di sini ada, kita langsung ke bagian C saja. Observe the result. Can the DNS server do reverse query? Nah, di sini sebuah jawabannya, yaitu ya, DNS dapat menangani query rekursif. Jadi kita cek seperti yang dimaksud saja, domain name ini, kita buka flagnya, lalu query-nya. Answer. Oke, sama. Lalu pada bagian D itu ada sebuah pertanyaan juga. Pertanyaannya adalah amati catatan sini dan ada dalam rincian jawaban bagaimana hasil tersebut dibandingkan dengan hasil NS lookup. Nah, saya sudah menganalisa tadi, dan sini hasil di website harus sama dengan hasil dari NS lookup di command prompt atau terminal. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan dalam reflection. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Dari hasil webshare, apalagi yang dapat Anda pelajari tentang jaringan ketika Anda menghapus filter? Nah, tanpa filter, hasilnya akan menampilkan paket lain seperti DHCP dan ERP. Dari paket-paket ini dan informasi yang terkandung di dalamnya, Anda dapat mempelajari tentang perangkat lain dan fungsinya di dalam LAN. Kita lanjut di yang kedua, pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk membahayakan keamanan jaringan Anda. Nah, penyerang di LAN dapat menggunakan Wireshark untuk mengamati lalu lintas jaringan dan dapat memperoleh informasi sensitif dalam detail paket jika lalu lintas tidak dienkripsi. Oke, demikian dari lab 1. Terima kasih.
Jadi saya akan melanjutkan pada lab yang kedua mengenai penyerangan pada database menggunakan MySQL. Di bagian background dan di tahap skenario, ini menjelaskan bahwa pada serangan injeksi, SQL memungkinkan kepada tas jahat untuk mengetikkan pernyataan SQL di situs web dan menerima respons dari basis data. Hal ini memungkinkan penyerang untuk mengotak-atik data yang ada di database, memalsukan identitas, dan berbagai kerusakan lainnya. Sebuah file PCIP telah dibuat agar Anda dapat melihat serangan sebelumnya terhadap basis data SQL. Dan pada lab ini, kita akan melihat serangan basis data SQL dan menjawab setiap pertanyaan. Kita masuk pada bagian part pertama. Open the PCIP file and follow the SQL database attacker. Pada pertama ini kita akan menggunakan Wireshark untuk menganalisis paket jaringan yang umum, terus akan menganalisis lalu lintas jaringan. Setelah itu kita akan buka tanggapan jaringan yang telah disimpan sebelumnya dan melihat serangan injeksi SQL step by step terhadap basis data SQL. Pada step yang pertama, sini kita sudah buka CyberOps Workstation Virtual Machine. Pergi ke bagian Applications. Ada CyberOps. Sini pilih yang Wireshark. Selanjutnya di bagian C kita akan open aplikasi yang ada di bawah file ini. Kita open, terus di bagian D kita akan browse di folder analyst, terus kita cari folder yang bernama lab support files, dan setelah itu buka file SQL lab PCIP. Analyze. Bagian apa? SQL lab. Analyze. SQL lab. Lab support files. SQL lab PCIP. Dan selanjutnya di PCIP files open switch persap. Terus kita akan lihat setiap traffic dari jaringan, dan lanjut itu capture pada setiap kita buka dulu. Oke. Nah, di bagian ini setelah kita buka di file PCIP ini akan menampilkan lalu lintas jaringan, terus file tangkapan ini berlangsung selama 8 menit, durasi jaringan serangan di SQL. Oke. Terus di tahap berikut to IP address. Apa saja dua alamat IP yang terlibat dalam serangan injeksi SQL ini berdasarkan informasi yang ditampilkan. Oke, kita lihat di sini. Menurut ini ada dua alamat IP address, yaitu ada alamat IP 10.0215 dan 10.024. Oke, kita lanjut di bagian step 2, view the SQL injection attack. Pada tahap ini kita akan melihat serangan pertama pada awal. Jadi
dijelaskan pada tangkapan website ini tekan pada baris 13 dan pilih follow HTTP stream. Terus di baris 13 ini, karena ini adalah permintaan ke HTTP, ini akan sangat membantu dalam mengikuti aliran data saat lapisan aplikasi melihatnya dan mengarah ke pengujian query untuk injeksi SQL. Traffic bersumber ditampilkan dalam warna merah. Sumber telah mengirim permintaan GET ke host 10.02.15 dengan warna biru, dan perangkat tujuan merespons balik ke sumber. Oke, mari kita coba tes 13. Terus klik kanan, follow apa tadi ya? Follow HTTP stream. Follow HTTP stream. Nah, ini tampilannya seperti ini, dan yang warna merah tadi dijelaskan lalu itu sumber ditampilkan dalam warna merah. Oke, sumber telah mengirim permintaan GET ke host 10.02.15 dengan warna biru. Ini sumber telah dikirim, lalu mengirim permintaan GET ke host 10.02.15 dengan nomor. Oke, ini adalah tampilan untuk lalu lintasnya, trafficnya. Kita lanjut saja di bagian berikut. The source traffic is shown in red. The source has sent. Oke, sudah. Pada bagian B kita klik find and enter 1 sama dengan 1, terus cari entry tersebut. Terus ketika sudah didapatkan, klik cancel pada search box. Oke. Mari kita coba di sini find, terus ketik 1 sama dengan 1. Klik find. Oke, kita cancel. Dan selanjutnya di bagian ini apa ini? Di bagian C, banyak. Bagian C dikatakan penyerang itu telah memasukkan query 1 sama dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target alamat IP 10.02.15. Untuk melihat apakah aplikasi tersebut rentan terhadap injeksi SQL, alih-alih aplikasi merespon dengan pesan gagal login. Aplikasi juga merespon dengan sebuah catatan dari database. Terus penyerang telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan database akan merespons. String pencarian 1 sama dengan 1 membuat pernyataan SQL yang akan selalu benar. Dalam contoh tidak masalah apapun ini. Oke, kita coba cek lagi di sini. 1 sama dengan 1 merupakan ID. Oke. Merupakan pencarian user ID pada target 10.12 alamat IP-nya. Oke, kita lanjut dulu. Di bagian ini close the flow HTTP stream window, click clear to display the enter bar. Oke, kita coba close dulu ini. Close. Terus kita coba clear, and then masuk di bagian step yang ketiga di SQL injection attack continue. Oke, lanjutannya pada bagian ini kita akan klik pada baris yang ke-19 untuk melihat HTTP streamnya. Kita ke 19, klik kanan, follow HTTP stream. Oke, ini seperti ini, dan lanjut di bagian B seperti tadi, klik find, klik string 1 sama dengan 1, find. Oke, ini ada, dan wow, banyak nih. Oke, dan penjelasannya adalah ini step 3 ya. Step 3C. Oke, step 3C itu dijelaskan bahwa penyerang telah memasukkan query yaitu 1 atau 1 sama dengan 1. Terus di sini ada union, select database, dan sebagainya. Jadi alih-alih ini aplikasi merespon dengan pesan gagal login, aplikasi merespon dengan informasi berikut. Dan database name itu DVWA, and database user itu DVL call host sebagai multiple user account. Oke. Kalau iya ya, betul sih. Kita close the flow HTTP stream window, klik clear to display the enter seperti yang tadi. Close.
clear. Oke, lanjut pada bagian SQL injection. Step 4 SQL injection attack provide system information. Lanjutan juga pada target yang lebih spesifik. Step 4A dijelaskan bahwa di dalam tangkapan website ini klik kanan pada baris yang ke-22 dan pilih follow HTTP stream. Jadi yang warna merah itu lalu lintas sumber ditampilkan dan mengirim permintaan GET ke host 10.02.15, dan warna biru itu perangkat tujuan terus kembali ke sumber. Selanjutnya seperti tadi, satu sama dengan satu. Dari penjelasan kita coba cek di 22, klik kanan follow HTTP stream dan langsung find satu sama dengan satu. Find, kita X. Di sini ada penjelasan. Di step 4 dikatakan bahwa penyerang itu telah memasukkan query satu sama dengan satu union select null version bla 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 bla. Jadi itu di dalam kotak pencarian user ID ada masukkan query yang seperti ini. Targetnya ini ada pada, tadi dikatakan bahwa pada alamat IP 10.02.15. Untuk menemukan penggal versi, perhatikan bagaimana penggal versi berada di akhir output tepat sebelum kode HTML penutup. Yang mana ya? Ini kah? Oke, di tab berikut what is the version? Ini ada MySQL 5.7.12.0. Yang ini berarti ya 5.7.12. Oke, kita coba keluar dari window ini. Clear. Next, step 5 SQL injection attack and table information. Oke, kita lanjut saja di step 5. Dikatakan penyerang itu penyerang itu mengetahui bahwa ada sejumlah besar table SQL yang penuh dengan informasi, jadi penyerang itu mencoba untuk menemukannya. Pada bagian A dijelaskan bahwa di dalam tangkapan website ini klik kanan pada baris ke-25 dan pilih follow HTTP stream. Sumber ditampilkan dalam warna merah. Sumber tersebut telah mengirim permintaan GET ke host 10.02.15 seperti tadi. Jadi seperti tadi, ini perintahnya users. Oke. 20 berapa ya? 25. Kita ke line 25 dan lihat, terus find, ketik users, enter. Wah, belum banyak banget nih users ya. Oke. Nah, di sini ada penjelasan pada step yang ke-5C dijelaskan bahwa penyerang telah memasukkan query mana tadi? Ini ya. Coba find lagi. Users. Nah, ini. Jadi penyerang itu telah memasukkan query satu atau satu sama dengan satu union select null. Nama tabel dari information schema apa ini? Schema tables. Jadi dia memasukkan ini untuk melihat semua table di dalam database. Ini memberikan hasil yang sangat besar dari banyak table karena penyerang menetapkan null tanpa spesifikasi lebih lanjut. Ada pertanyaan di bawah ini. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah modifikasi satu atau satu sama satu union select null nama kolom from information schema kolom where nama table sama dengan users terhadap si penyerang. Jadi jika itu dilakukan dengan perintah tersebut, maka yang terjadi itu adalah basis data akan merespons dengan output yang jauh lebih pendek yang disaring oleh kemunculan kata users tadi atau pengguna. Kita close window dan clear. Dan masuk pada step 6 SQL injection attack concludes.
Oke, ini ada password hash-nya. Pada bagian A dijelaskan bahwa di dalam tangkapan baris short ini, klik kanan pada baris yang ke-28 dan pilih follow HTTP stream. Dan ya, seperti yang tadi, terus 28, baris ke-28. Baris ke-28, follow HTTP stream, fine, 191, fine. Oke, kita lanjut pada bagian C dijelaskan penyerang itu menggunakan query yang sama seperti tadi, tapi ini ada query password from users yang dimasukkan di dalam user ID yang ditargetkan pada alamat IP 10.02.15 untuk mendapatkan username dan passwordnya. Oke, ada pertanyaan di sini, coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini dia mendapatkan surname dan password. Apakah terdapatkan surname? Ini mungkin passwordnya ini. Pengguna mana yang memiliki kata sandi? Aduh, panjang banget. 5 angka 9216B itu 1337 ya, 1337. Oke, kita lanjut saja pada bagian berikutnya. Apa isi dari plaintext password? Di sini bukan ada banyak sebenarnya di sini. Ada Smithy Pablo Gordon, ada Smith, ada hack, ada admin dan sebagainya. Pada bagian reflection, pertanyaan, apa risiko jika platform menggunakan bahasa SQL? Situs web itu biasanya berbasis database yang menggunakan bahasa SQL. Tingkat keparahan serangan injeksi SQL tergantung pada penyerang. Ya, tergantung pada penyerang. Pada pertanyaan yang kedua, jelajahi internet dan lakukan pencarian tentang mencegah serangan injeksi SQL. Apa saja dua metode atau langkah yang dapat diambil untuk menjaga serangan injeksi SQL? Oke, ini saya sudah rangkum. Jadi jawabannya itu akan bervariasi, tetapi harus mencakup penyaringan input pengguna, menerapkan firewall aplikasi web, menonaktifkan fitur kemampuan basis data yang tidak perlu, dan memonitor pernyataan SQL, menggunakan parameter dengan positif tersimpan dan menggunakan parameter dengan SQL dinamis. Oke. Ya, jadi itu untuk live demo untuk lab yang kedua, yaitu attacking a MySQL database. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyalahan penyebutan. Dan pada lab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam lab reading server logs. Nah, di sini objektifnya di part pertama ada reading log file with cat, more, and less. Yang kedua, part 2, log file and SES log, dan part 3, log file and journal CTL. Nah, latar belakang atau skenario-nya di sini itu adalah log file merupakan alat penting untuk pemecahan masalah dan pemantauan. Nah, aplikasi yang berbeda menghasilkan berkas log yang berbeda, masing-masing berisi kumpulan bidang informasi sendiri. Meskipun struktur bidang dapat berubah di antara berkas log, alat yang digunakan untuk membacanya sebagian besar sama. Nah, di lab ini kita akan mempelajari tentang alat umum yang digunakan untuk membaca berkas log untuk berlatih menggunakannya. Nah, di sini required resource-nya itu CyberOps Workstation Virtual Machine dan Internet Access.
Nah, pada bagian satu ini, di reading log file with cat more less than tail, di sini itu berkas yang digunakan untuk merekam peristiwa tertentu yang dipicu oleh aplikasi, layanan, atau sistem operasi itu sendiri. Nah, di sini langkah pertama kita akan membuka log. Nah, berkas log biasanya berisi informasi teks, biasa yang dapat dilihat oleh hampir semua program yang dapat menangani teks, misalnya penyunting teks. Namun, karena kemudahan kegunaan dan kecepatan, beberapa alat lebih umum digunakan daripada yang lain. Nah, bagian ini berfokus pada 4 program berbasis baris perintah seperti cat, more, less, dan tail. Nah, cat berasal dari kata concatenate, adalah alat berbasis baris perintah Unix yang digunakan untuk membaca menampilkan konteks di layar. Nah, di sini kita akan menjalankan CyberOps Workstation dan membuka jendela terminal. Nah, kemudian pada bagian B dari jendela terminal ini kita akan jalankan perintah untuk menampilkan konten file logstash tutorial log. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah ini, bisa kita copy. Hmm. Ini adalah isi berkas bergulir melalui jendela terminal hingga semua konten ditampilkan. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu what is a drawback of using cat with large text file? Nah, jawabannya ini adalah awal berkas mungkin hilang karena cat tidak mendukung pemisahan halaman. Selanjutnya, pada bagian C, dari jendela terminal yang sama ini, kita gunakan perintah ini untuk menampilkan kembali isi berkas logstash tutorial log. Ini akan copy. Oke. Nah, ini adalah jendela terminal dan berhenti di satu halaman ditampilkan. Oke. Kita akan tekan more. Dia menjadi 100%. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan, what is the drawback of using more? Nah, jawabannya itu bergantung pada aplikasi terminal yang digunakan. Mungkin tidak mudah untuk menampilkan lagi halaman yang sudah ditampilkan. Nah, berdasarkan fungsionalitas cat dan more, alat les memungkinkan konten suatu berkas ditampilkan halaman demi halaman. Nah, kemudian pada bagian D ini, kita gunakan les untuk menampilkan kembali isi file logs test tutorial log. Nah, kita akan memasukkan perintah ini.
Ini, jika kita sudah selesai memasukkannya, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masuk dalam langkah kedua, yaitu actively following logs. Nah, dalam beberapa situasi, sebaiknya Anda memantau berkas log saat entry. Log ditulis ke berkas log untuk kasus tersebut. TILF perintah ini sangat membantu. Nah, yang pertama, kita akan gunakan TILF untuk memantau konten file, var, log, dan SES log secara aktif. Nah, di sini kita akan memasukkan ini perintah, akan mengcopy. Oke. Kemudian kita akan memasukkan password yang sudah ada, yaitu CyberOps. Nah, jika sudah seperti ini, maka di sini ada pertanyaan, what is different in the output of tail and tailf? Explain. Nah, setelah perintah tailf dikeluarkan, terminal tampak terkunci dan tidak menerima perintah. Nah, hal ini terjadi karena tail masih berjalan, mengupdate berkas log, dan akan mencetak setiap perubahan yang ditulis pada layar. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian pada bagian B ini, untuk melihat file F beraksi, kita akan membuka jendela terminal kedua. Nah, jika sudah terbuka, kita akan atur tampilan sehingga kita dapat melihat kedua jendela terminal. Nah, kita akan ini saja, kita akan mengubah ukurannya. Nah, kemudian jika jendela terminal ini sudah ada di bagian atas, kita akan menjalankan tile F untuk memantau berkas. Ini. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah ini pada terminal yang baru tadi. Nah, perintah ini itu adalah entry baru di berkas log yang dipantau ke berkas home analyst lab support file logstest tutorial log. Nah, karena file F memantau berkas pada saat baris ditambah ke berkas, nah di jendela atas ini akan menampilkan baris baru secara langsung. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menekan Ctrl C. Nah, sudah. Nah, Ctrl C ini untuk menghentikan eksekusi tile F dan kembali ke prompt cell. Nah, kemudian kita akan menutup jendela ini. Kemudian kita akan lanjut. Nah, pada bagian 2 yaitu log file dan SES log. Nah, karena pentingnya hal tersebut merupakan praktikum yang memusatkan berkas log dalam suatu komputer pemantauan, SES log adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan perangkat mengirim berkas log mereka ke server terpusat yang dikenal sebagai server SES log. Nah, pada bagian A ini kita akan gunakan cat perintah sebagai root untuk mencantumkan konten file var log slog 1. Nah, file ini menyimpan entry log yang dibuat oleh sistem operasi CyberOps Workstation VM
dan dikirim ke layanan SES log. Nah, kita akan memasukkan ini. Oke. Nah, sudah. Itu berarti perintah yang kita jalankan berhasil. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, what did the cat command have to be executed as root? Nah, jawabannya adalah pada mesin virtual CyberOps Workstation. Nah, pada mesin virtual CyberOps Workstation, var log SES log dimiliki oleh root dan hanya dapat dibaca oleh root saja. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian B. Perhatikan bahwa berkas var log SES log hanya menyimpan entry log terbaru agar berkas SES log tetap kecil. Nah, sistem operasi secara berkala meronta berkas log, mengganti nama berkas log menjadi 1, SES log 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan gunakan perintah cat untuk membuat daftar file SES log yang lama. Ini kita akan masukkan. Ini. Nah, kemudian kita masukkan juga sudo cat var SES log yang 3 dan sampai seterusnya kita akan masukkan. Oke. Nah, jika sudah, di sini ada pertanyaan, can you think of a reason why it is so important to keep the time and date of computers correctly synchronized? Nah, jawabannya adalah sistem log menggunakan berkas log untuk merekam dan menyimpan peristiwa serta tanggal atau waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, jika jam sistem tidak tepat atau tidak sinkron, proses pemecahan masalah akan menjadi sulit. Kemudian di sini kita masuk dalam log file dan jurnal CTL. Nah, sistem manajemen log populer lainnya dikenal sebagai jurnal. Dikelola oleh Diamond Journal. Sistem ini dirancang untuk memusatkan manajemen log terlepas dari asal pesan. Nah, dalam konteks lab ini, fitur paling jelas dari Diamond System Journal adalah penggunaan file binary appended only yang berfungsi sebagai file lognya. Nah, di sini langkah pertamanya itu kita akan menjalankan jurnal CTL-nya tanpa opsi. Nah, untuk melihat log jurnal, gunakan perintah jurnal CTL atau jurnal CTL menafsirkan dan menampilkan entry log yang sebelumnya disimpan dalam berkas log binary jurnal. Oke, masukkan. Jurnal CTL. Nah, sudah. Nah, catatannya di sini, menjalankan jurnal CTL sebagai root akan menampilkan informasi yang lebih rinci. Nah, kemudian pada bagian B ini kita akan gunakan Ctrl C untuk keluar dari tampilan. Oke, Ctrl C. Nah, ya sudah. Pada langkah kedua, jurnal CTL and a few option. Nah, sebagian dari kekuatan penggunaan jurnal CTL terletak pada opsi-opsinya. Nah, untuk perintah berikut, gunakan Ctrl C untuk keluar dari tampilan. Oke, Ctrl C. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan perintah jurnal CTL UTC.
Nah, oke. Kemudian kita Ctrl C lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi perintah jurnal TTL B. Oke. Kemudian pada bagian C kita akan gunakan jurnal CTL untuk menentukan layanan dan jangka waktu untuk entry log. Nah, kita akan masukkan ini. Oke. Kemudian ini. Oh, maaf. Berarti kita akan menggunakan jurnal CTL. Nah, oke, true. Kemudian jurnal CTL F. Nah, jika sudah, kemudian di sini ada pertanyaan. Compare SIS log dan jurnal. What are the advantage and disadvantage of each? Nah, jawabannya adalah SIS log adalah solusi standar untuk pencatatan log. Nah, ia menggunakan berkas teks biasa tetapi kurang terstruktur. Informasi tidak terpusat dan mungkin perlu mencari melalui banyak informasi yang terkait untuk menemukan informasi yang relevan. Nah, SIS log tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan berdasarkan aplikasi terkait lebih jauh. Nah, berkas teks biasanya memungkinkan memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar. Nah, jurnal menggantikan berkas log teks biasa dengan format berkas khusus untuk pesan log. Nah, ini memudahkan untuk pesan log yang relevan. Nah, baiklah, sekian dari presentasi kami. Diucapkan terima kasih.